semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Mahani selaku Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk berkumpul melaksanakan kegiatan virtual ini. Langsung mawon guys, mohon izin share screen. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran. Belajar bersama-sama mengenai Google Classroom, saya akan sedikit menginformasikan apakah Google Classroom itu. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Itu kita membuat tugas, sebelum dikirim kita dapat melihatnya dulu, atau misalnya sudah dikirim pun, kita masih bisa mengedit tugas tersebut. Kemudian yang selanjutnya dapat menjadwalkan tugas. Ini untuk Bapak Ibu yang misalnya ada jadwal untuk diklat atau misalnya kegiatan lain yang Bapak Ibu pada hari tersebut tidak bisa masuk ke sekolah, nanti bisa membuat tugas di Google Classroom terlebih dahulu 1 hari atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Kemudian nanti tugas tersebut diberi tanggal pada hari pelaksanaan pembelajaran. Untuk selanjutnya ada fitur pengumuman. Nah, di fitur pengumuman itu nanti kita bisa menyapa siswa, kemudian bisa juga berdiskusi dengan sesama siswa. Kemudian yang selanjutnya, Google Classroom itu gratis atau tidak berbayar. Jadi, setelah kita menginstal Google Classroom itu, kita tidak dikenakan biaya. Selain itu, Google Classroom itu juga masuk dalam kategori aplikasi dari Kemdikbud yang gratis. Selain kelebihan, tapi ada juga kekurangan dari Google Classroom itu. Yang pertama, tampilan kurang menarik. Mungkin untuk anak-anak tampilan Google Classroom itu kurang menarik karena hanya monoton, kurang disertai gambar-gambar. Kemudian kekurangan dari Google Classroom yang kedua, saat Google Drive penuh, nanti file tidak terkirim. Nah, itu kekurangannya. Lalu selanjutnya, waktu pengiriman masih bisa diatur. Misalnya, untuk siswa yang telat dalam mengirimkan tugas, nanti bisa mengatur waktu pengirimannya. Bisa diatur di HP-nya, misalnya tanggalnya dimundurkan 1 hari atau 2 hari. Selanjutnya kita akan belajar install dan membuka Classroom di Android. Yang pertama bisa melalui Play Store. Kita buka aplikasi Play Store, kemudian kita ketikkan Classroom pada kolom telusuri aplikasi dan game. Kemudian setelah ketemu aplikasi Google Classroom atau biasanya Google Class, kemudian klik install dan tunggu sampai selesai. Setelah terinstall, buka aplikasi dan masuk menggunakan email yang kita punya. Selain Classroom itu bisa diinstal melalui aplikasi Play Store, Classroom itu juga bisa diinstal melalui browser. Yang pertama, nanti buka browser, masuk Google, kemudian ketik unduh Classroom pada kolom pencarian, kemudian pilih salah satu URL. Kita pilih saja biasanya yang paling atas, kemudian masuk dan download aplikasi tersebut. Setelah terunduh, sama seperti tadi yang kita mengunduh melalui Play Store, aplikasinya setelah muncul, kita masuk menggunakan email. Di sini saya akan menampilkan video cara install Classroom.
Kemudian selanjutnya, cara menggunakan Classroom untuk pembelajaran. Yang pertama, buka aplikasi Classroom, kemudian nanti di dalam aplikasi Classroom itu, klik tanda plus, kemudian klik buat kelas. Setelah itu nanti isi data yang ada. Di situ nanti ada data kelas dan yang lainnya diisi semua sampai lengkap. Setelah itu nanti klik buat, nanti akan muncul kelas yang akan kita buat. Setelah itu nanti di dalam kelas tersebut terdapat 3 menu, yaitu menu forum, menu tugas kelas, dan menu anggota. Pada menu anggota, kita bisa membagikan link undangan untuk memasukkan siswa-siswa kita ke dalam anggota kelas kita. Kemudian pada menu forum, kita bisa membuat pengumuman, kita bisa berdiskusi juga dengan para siswa, dan siswa bisa saling berdiskusi. Kemudian pada menu tugas siswa, di situ kita dapat membuat dan mengirim materi, kemudian bisa juga mengirim tugas, dan nanti juga bisa membuat pertanyaan. Dan kita bisa mensinkronkan pada menu tugas siswa itu kepada link YouTube atau Google Form. Sekarang kita akan mencoba membuat grup kelas. Yang pertama kita lakukan yaitu klik tanda plus pada bagian bawah sebelah kanan, kita klik, kemudian akan muncul menu buat kelas, kita pilih, kemudian kita isikan data yang ada, nama kelas, ini wajib ditulis kelas 6. Bagian 1, ruangnya ruang kelas 6, mata pelajarannya tematik, kemudian kita klik buat. Nah, sudah terbuat grup untuk kelas 6. Di sana ada 3 menu, yaitu menu forum, ini untuk membuat pengumuman, misalnya menyapa siswa, atau bisa berdiskusi dengan siswa. Kemudian menu tugas siswa, ini untuk membuat materi dan mengirimkan tugas dan pertanyaan kepada siswa. Ada tanda plus di sini, kita buka, nanti akan ada menu tugas, pertanyaan, materi. Untuk menu tugas, misalnya kita akan membuat tugas. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan mengenai penggunaan Google Classroom. Karena sudah jelas Bapak Ibu semuanya, sehingga kegiatan pada hari ini saya akhiri saja, dan besok kita lanjutkan lagi apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kendala. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.